Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gua bakalan membahas mengenai keadaan dari KVK Kingdom 255 atau ya KVK gua sendiri. Apa saja yang terjadi di detik-detik atau di menjelang akhir dari KVK ini? Mari kita mulai. Oke, KPK kali ini sudah mendekati seminggu terakhir sebelum ending ya. Jadi sebelum akhirnya KPK ini fix, ditentukan siapa pemenangnya dan sebagainya gitu ya. Dan di sini kondisinya adalah, pas 6 itu sudah terbuka penuh. Ketika pas atau gerbang level 6 ini terbuka penuh aksesnya, itu menandakan kita bisa menyerang ke zona 2 milik musuh, seperti itu. Kalau sebelumnya ketika pas 7 yang terbuka, maka kita bisa mengakses zona 3-nya. Sekarang zona 2-nya, seperti itu ya. Oke. Dan untuk kondisinya sendiri di sini kita bisa lihat, bahwasanya untuk kemenangannya sendiri kita sudah bisa pastikan kemenangan ada di Kingdom 255 dengan pesantumnya sendiri dimiliki oleh ya Kingdom 255, dan juga di sini kita sudah ada gencatan senjata atau bisa dibilang dari musuh kita sebelumnya 244 dan 251 sudah fix untuk menyerah. Jadi dia tidak akan mengganggu kita lagi dan kita pun tidak mengganggunya di zona 2. Jadi kita nggak mengejar mereka ke zona 2. Berbeda kondisi dengan pihak 259. 259 di sini kita tetap kejar mereka sampai ke zona 2-nya. Jadi bisa dilihat di sini kondisi zona 2 milik 259 kita sudah mulai menginvasi dan berbagi bangunan ya. Jadi bangunan ini seperti yang ini itu akan diberikan ke aliansi, dan juga ada bangunan yang kita ambil sendiri tentunya ya. Jadi selain diberikan ke aliansi juga kita ambil sendiri juga ada. Intinya area zona 2 milik 259 kita fix hancurkan, dan selain dihancurkan ya otomatis kita juga fix untuk mengambil areanya. Di sini bisa dilihat ya, mulai membakar kastil-kastil sehingga bisa dipukul mundur ke zona 1 nantinya. Dan di setiap depan gerbangnya, di sini ada depan gerbang pas 6-nya. Nah, di sini juga sama sudah dibakar untuk menunggu pengusiran ya. Jadi banyakkan dari pemain 259 ini kita usir ke zona 1. Setelah zona 1 nantinya terbuka, maka kita mengusir mereka semua kembali ke kingdomnya. Nah, itu sih ending semuanya dari KVK 4 ini adalah mengusir 259 ke kingdomnya. Seperti itu ya.
Straight and true. Fear. Knockout. Fear. No time for you to say anything before you die. Lalu untuk aturannya sendiri ya, sebelumnya gua belum sempat membahas, hal apa saja yang ada di kafe K4 yang mungkin kalian tidak sama dengan kafe K sebelumnya ya. Jadi di kafe K4 itu kalian sudah bebas selama kalian ada di batalion, kalian teritorinya dimanapun boleh. Tuh, kalau di KVK 1, 2, 3 kalian beda apa istilahnya, beda teritori, itu kalian bisa dibakar. Tapi kalau sekarang
Teritori trapnya beda nggak masalah, yang penting masih dalam satu batalion. Selama masih dalam satu batalion kalian aman, kalian tidak akan dibakar seperti itu ya. Lalu di sisi lain ya kebijakannya hampir mirip lagi, hanya saja lebih mengerikannya ada di Killing Field ya. Untuk cuplikan Killing Field-nya mungkin gue pernah bikin apa belum ya? Next mungkin gue bikinin, tapi ada videonya. Jadi di Killing Field itu ya, di Killing Field untuk kalian biar lebih jelas. Di sini kan terlihat seperti kotak ini. Nah, area kotak inilah yang dihitung untuk ngeklaim kepemilikan Killing Field. Tapi kalian bisa mendapatkan poin ketika batalion kalian sudah mengklaim area ini. Walaupun kalian ada di pinggir-pinggirnya, kalian tetap mendapatkan poin dari kepemilikan Killing Field seperti itu ya. Nah, jadi tugas kalian kalau misalkan ingin mendapatkan klaim dari Killing Field tersebut, cukup pertahankan area kotak ini ya dari musuh batalion yang lain. Karena di sini sudah jelas ya, di KVK 4 itu kita ada 4 batalion. Jadi nanti tinggal bekerja sama saja. Misal kalau misalkan kita beraliansi dengan batalion tertentu, contoh kita tim merah, terus kita beraliansi dengan tim biru, maka kita yang mengambil areanya, berarti kita yang ngeklaim Killing Field, tim biru yang menjaga di sekitar. Jadi tim biru tidak boleh masuk ke area kotak ini, karena ketika ada musuh selain batalion kita masuk ke area kotak ini, maka itu dianggap proses perebutan lagi. Jadi tidak dianggap memiliki si Killing Field, karena memang Killing Field itu kan selalu perebutan. Makanya diusahakan kalau misalkan kalian berbentuk aliansi, caranya seperti itu, gantian. Jadi misalkan Killing Field kali ini tim merah yang mengklaim, berarti tim biru yang menjaga di sekitar. Kalau misalkan tim biru yang klaim, berarti tim merah yang menjaga di sekitar, utamanya menjaga di gerbang-gerbang ini saingannya, yaitu tim kuning dan tim hijaunya, misal gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Intinya dari 4 tim ini kalau memang kita jadi beraliansi seperti itu caranya. Tapi kalau misalkan kita tidak beraliansi dalam artian 1 banding 3, yaitu kerepotan juga ya. Yang ada nanti tidak ada yang dapat poin sama sekali karena saling menghancurkan semua gitu. Jadi lebih normalnya pasti ya saling beraliansi lah. Jadi kubu atas sama kubu bawah misalnya gitu. Dari 4 tim atau 4 batalion berarti 2-2 seperti itu ya untuk pengaturan dari Killing Field-nya. Jadi semua batalion itu punya kesempatan masuk ke area Killing Field. Dan Killing Field di KVK 4 itu hanya ada 2 lokasi. Jadi Killing Field yang besar berarti ada di kiri dan kanan, sedangkan Killing Field yang kecil itu ada di atas dan bawah gitu, atas dan bawah. Nah ini atas, bisa dibilang yang Killing Field nilai poin kecil itu adalah yang lunar, sedangkan yang solar ini, solar eclipse ini yang besar. Maksudnya besar itu berarti poinnya lebih banyak seperti itu ya. Itu maksudnya dengan Killing Field besar dan Killing Field yang kecil. Dan untuk areanya sendiri ya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya untuk di sini. Dan di sini kita ada penukaran toko merit ya, toko merit yang ada di sini. Nah, toko merit di KVK 4 jika kalian ingin menghabiskan seluruhnya gitu ya, sampai bersih itemnya seperti ini ya.
dan juga adanya penambahan item permata ini. Intinya total kalian harus sedia minimal 40 juta merit, baru kalian bisa menghabiskan seluruh item yang tersedia. Seperti biasa, toko merit itu selalu di-refresh setiap seminggu sekali. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk berperang, ya silakan manfaatkan saja. Dan untuk poin merit juga itu bisa kalian tukar di sini ya. Jadi kalian bisa tukarkan sesuai kebutuhan untuk sumber daya jika kalian butuh. Dan di sini ada penambahan toko lain, yaitu adalah toko Defend Realms. Nah, toko Defend Realms ini lebih ke item-item yang sebelumnya pernah kita terlewati di KVK 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti bakalan sering muncul diurut dari sekarang, maksudnya dari KVK 4 gitu. Di sini kita sudah muncul item berupa skin city dari KVK 1 dengan biaya yang sudah ditentukan. Jadi kalian bisa klaim nanti pada akhirnya ya. Jadi kalian bisa tabung, tapi kalau misalkan kalian sudah memiliki semua, kalian bisa tukar ke barang-barang yang lain, karena barang-barang yang lain juga sama-sama penting untuk kalian dapatkan, seperti itu ya. Dan untuk aturan killing field-nya sendiri mungkin nanti gua sempatkan merekam di video terpisah ya aturannya, karena poin personal itu bisa didapatkan dari rank killing field. Jadi ketika kalian killing field membunuh pasukan musuh, itu kalian dapat peringkat. Nah, dari peringkat itu kalian bisa mendapatkan poin personal juga. Oke, mungkin itu aja sekilas keadaan terkini sampai ke endingnya KVK nanti, untuk lebih selebrasi lagi mengenai siapa pemenang dari KVK 4. Ya walaupun untuk sekarang bisa dilihat kondisinya seperti itu, dan gua juga lebih setuju untuk kayak 244 atau 251, ya sudah cukup menyerah saja, simpan sumber dayanya untuk KVK 5, karena KVK 5 itu lebih brutal lagi, dan ketika sumber dayanya tidak mumpuni ya sulit juga gitu. Tambah lagi ada kemungkinan masa jeda dari KVK 4 ke KVK 5 juga cukup dekat. Ya kalau misalkan nyampe 2 bulan enak, tapi kalau 1 bulan lagi seperti halnya kemarin KVK 3 dan ke KVK 4 ya sulit juga ya. Jadi lebih baik dipersiapkan dari sekarang, ya nggak apa-apa nyerah sekarang, masih ada kesempatan nanti di KVK 5 mungkin mereka bisa survive lebih lagi. Dan itu juga berlaku untuk tim kami, karena harus mulai menabung lagi untuk persiapan KVK 5. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga tinggalkan komennya jika ada yang perlu ditanyakan. Salam Viking dan bye.